Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam video tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, ini sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang rumus-rumus sudut ganda. Ini juga masih ada kaitannya tentang sudut ganda, juga tentang yang sebelumnya, tentang rumus-rumus jumlah dan selisih sudut. Oke, sebelum masuk materi ini, kita harus tahu dulu tentang kompetensi dasar yang akan dibahas di dalam bab ini khususnya ya. Ya, kompetensi dasarnya itu 3.2 membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik, yaitu kalian ya, dapat membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi ini target yang diharapkan dapat tercapai gitu ya setelah kita mempelajari tentang bab ini. Untuk setiap sudut alfa dan beta berlaku rumus-rumus berikut. Nah, ini kita tampilkan dulu rumusnya, baru kita buktikan dari mana sih rumus itu didapat. Ini rumus-rumus sudut perkalian sinus dan kosinus ya. Ada 4 jenis. Nah, ini tuh diambil dari rumus jumlah dan selisih yang ada yang di kemarin gitu ya. Jadi di sini ada sin tambah sin. Ini ada sin yang pertama, sin alfa tambah beta. Jadi di sini semua sudutnya itu dinamakan alfa dan beta ya. Nah, karena kita mempelajarinya tentang sinus kosinus, berarti di sini semuanya sudutnya hanya sinus dan kosinus. Jadi di sini ada sin a tambah beta tambah sin alfa kurang beta, karena kita tujuannya itu tadi di kompetensi dasar tentang jumlah dan selisih, berarti ada ditambah dan dikurang ya. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Yang kedua, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa kurang beta. Nah, 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurangi beta. Negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurang beta. Nah, kira-kira gimana sih cara ngapainnya? Sebenarnya gini, kita anggap aja ya, kita anggap belum tahu nih ini tuh rumus berlaku rumusnya apa. Nah, ini aja karena patokannya jumlah dan selisih. Ingat aja jumlah dan selisih, berarti sinus kosinus, jumlah dan selisih sinus kosinus. Jadi yang ada di sini hanya sinus dan kosinus, dan pastinya ada penjumlahan juga pengurangan. Jadi yang pertama ini kan sin alfa ini kan alfa tambah beta semua ya. Ini alfa tambah beta. Terus ini alfa kurang beta semua. Nah, tinggal penempatannya. Yang pertama sin tambah sin. Yang kedua sin kurang sin. Yang ketiga cos tambah cos. Yang keempat cos kurang cos. Jadi hanya yang sejenisnya aja gitu. Jadi nggak ada sin tambah cos, nggak gitu ya. Di sini hanya yang sejenis, sin tambah sin kurang sin, cos tambah cos, dan cos kurang cos gitu ya. Nah, gimana sih penurunannya? Kita buktikan penurunan yang pertama, 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Nah, dari mana sih bisa dapat rumus kayak gini? Oke, kalau yang namanya membuktikan, ini kan ada sama dengan ya. Kalau sama dengan itu berarti kiri sama kanan itu harus sama. Bisa dengan ambil salah satu ruasnya. Misalkan kalau ruas kiri, kita mau membuktikan yang ruas kiri, berarti nanti hasil akhirnya itu harus sama dengan di ruas kanan. Dan berlaku sebaliknya, kalau misalnya kita mau ambil di ruas kanan, berarti hasilnya nanti harus mengarah dan harus sama kayak ruas kiri gitu ya. Tapi kalau kita mau membuktikan dua-duanya, ruas kiri dan ruas kanan, berarti nanti hasilnya itu harus sama gitu ya. Misalkan kalau ternyata hasil akhirnya itu menghasilkan sin alfa di ruas kiri, dan di ruas kanan pun harus sin alfa lagi gitu, karena membuktikannya kedua ruas gitu ya. Jadi kan kiri kanan harus sama. Oke, di sini karena yang pernah kita bahas itu
adalah jumlah dan selisih sudut, berarti yang kanan ya, yang ini yang pernah kita bahas, berarti kita uraikan aja dari sini. Sin alfa tambah beta, ya. Dan sin alfa kurangi beta. Ini sama dengan, nah sin alfa tambah beta, itu rumusnya apa sih yang kemarin? Sin cos, sin kan? Nah, ini berarti sin alfa cos beta. Karena sin itu tandanya nggak berubah ya, jadi di sininya tambah, di sini juga tetap tambah. Terus cos alfa sin beta, gini ya rumusnya. Terus yang kedua rumusnya juga masih sama ya, cuma beda di tandanya aja. Kalau ininya kurang, berarti di sininya nanti kurang juga, gitu ya. Di sininya minus. Nah, di sini berarti sin alfa cos beta, ini juga cos alfa sin beta. Nah, di sininya tambah, ya ininya tambah, berarti sininya tambah. Karena sin tambah sin kan. Nah, sin tambah sin itu hasilnya apa? Berarti jumlah kan deh, ini kan udah sama ya. Nah, sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta, berarti ada 2 ya. Jadi 2 sin alfa cos beta. Terus ini cos alfa sin beta ditambah negatif cos alfa sin beta, habis kan? Nah, jadi sisanya ini. Jadi sin alfa ditambah, ini kan sin alfa tambah beta, tambah sin alfa kurang beta, berarti sama dengan 2 sin alfa cos beta. Oke, jadi ini deh pembuktiannya. Dapatlah kita rumus yang pertama. Dan untuk rumus yang lainnya sebenarnya pembuktiannya gitu aja ya. Jadi yang sin kurang sin kita skip aja ya, kalian coba sendiri aja. Terus kita langsung bahas yang cos aja ya. Sekarang penurunan yang cos kurang cos. Oke, sebenarnya langkahnya sama aja. Cos alfa tambah beta sama cos alfa kurang beta, itu ya. Nah, cos alfa tambah beta kemarin itu rumusnya apa di jumlah dan selisih sudut? Cos dikurangi sin gitu ya. Jadi ini cos alfa cos beta. Karena kalau cos tandanya berubah ya, yang ini jadi yang ini tambah, berarti sininya kurang. Terus sin kali sin alfa sin beta. Nah, yang ini juga sama ya, cuma ganti tandanya aja, berarti yang di sininya kurang, sininya jadi tambah. Jadi ini cos alfa cos beta, ini sin alfa sin beta. Nah, karena di sininya kurang, berarti ini semua harus dikurang. Nah, ini udah sejenis ya, udah sejajar, berarti cos alfa cos beta dikurangi cos alfa cos beta habis ya. Terus negatif sin alfa sin beta dikurangi negatif 2 sin alfa sin beta. Ini ya, jadi hasil pengurangan ini itu yang ini. Jadi kalau kita tulis ulang, cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurang beta itu sama dengan negatif 2 sin alfa sin beta. Nah, gitu ya. Dan kalau misalnya negatif ini mau dihilangin nih, nggak mau supaya kalian nggak pusing ngapalinnya, boleh. Ini harus berarti kalau mau positif berarti ini harus dikali negatif, mau diubah lagi berarti kalau ini dikali negatif. Kalau mau nggak negatif ya bisa aja. Ada juga rumus yang di sininya itu nggak negatif karena dia di sini dikalikan dengan negatif 1. Jadi kalau dikalikan dengan negatif 1 mau membuat yang 2 ini jadi positif, berarti di sini jadi negatif cos alfa cos alfa tambah beta ditambah cos
alfa min beta sama dengan 2 sin alfa sin beta gitu ya. Nah, boleh jadi yang pertama ini boleh, yang ini boleh, yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Nah, cara ngapalinnya gimana? Kalau ini kan yang pertama itu ditambahin dulu alfa tambah beta, terus yang kedua alfa kurang beta, yang jajaran sini ini semua tambah, yang jajaran sini kurang gitu ya. Nah, untuk jumlahnya, jadi yang pertama ada rumus untuk sin tambah sin, sin tambah sin, terus sin kurang sin, cos tambah cos, cos kurang cos. Ingat patokannya itu aja, karena jumlah dan selisih dan sudut yang dijumlah atau sudut yang dikurangnya itu sama misalnya sama-sama sin, sama-sama cos kayak gitu ya. Enggak sin tambah cos, enggak. Jadi yang sama aja. Jadi sin tambah sin, sin kurang sin, cos tambah cos, cos kurang cos. Nah, untuk hasilnya, untuk perkaliannya ini ingat aja. Jadi kalau yang sin tambah sin itu menghasilkan 2, ini selalu 2 ya. 2 sin alfa cos beta, 2 sin cos gitu aja. Dan yang posisi awalnya ini selalu alfa, ini selalu beta. Jadi ngapalinnya kalau sin tambah sin itu menghasilkan 2 sin cos. 2 sin cos, sin cos, sin cos gitu ya. Terus kalau sin kurang nanti menghasilkan 2 cos sin. Jadi kalau yang tambah itu sin cos, kalau yang kurang itu cos sin. Nah, kalau cos tambah cos itu menghasilkan 2 cos cos gitu ya. 2 cos cos. Kalau yang dikurangnya cos kurang cos, 2 sin sin gitu. Sebenarnya ngapalinnya gampang ya. Gitu. Tapi untuk yang cos kurang cos, di yang 2 ini ada, dia jadi negatif gitu ya. Jadi negatif 2 sin sin. Contoh 1, nyatakanlah dalam bentuk jumlah atau selisih untuk 2 cos 80 derajat dikali sin 50 derajat. Nah, ini 2 cos sin. Berarti tadi yang cos sin itu sin kurang sin. Oke. Sin kurang sin gitu rumusnya ya. Dan di sininya yang alfa tambah beta tadi yang sudutnya. Berarti kalau tadi di sini alfa, di sini beta, di sininya berarti 80 tambah 50. Di sininya yang kurangnya 80 kurangi 50. Jadi ini sin 130 kurangi sin 30. Sin 130 karena dia bukan sudut istimewa, jadi nggak harus dicari juga nggak apa-apa. Jadi ini sin 130 karena ini dicarinya harus pakai kalkulator ya, sedangkan kalian kan itu nggak boleh pakai kalkulator. Jadi untuk yang bukan sudut istimewa itu nggak usah dicari hasil sinnya berapa. Jadi ini tulis saja tetap sin 130, sedangkan yang sin 30 itu kan sudut istimewa. Jadi udah langsung tahu ya, bisa langsung dicari sendiri sin 30 itu berapa, setengah. Oke, jadi ini hasilnya. Contoh 2, nyatakanlah dalam bentuk jumlah atau selisih untuk 2 sin alfa cos 3 alfa. Masih sama halnya kayak tadi, cuma kalau tadi 2 sin, kalau tadi 2 cos sin, berarti rumusnya sin kurang sin. Sedangkan kalau ini 2 sin cos, yang sin cos tadi itu apa? Sin tambah sin. 2 sin A cos 3A itu sama dengan sin, sinnya nanti berapa ya, tambah sin. Oke, sin tambah sin. Di sininya berarti A tambah 3A, dan di sininya A dikurangi 3A. Oke, A tambah 3A berapa? 4A tambah sin A kurang 3A negatif 2A. Ini sin 4A. Nah, sin yang negatif itu kan sama dengan negatifnya bisa keluar ya dan pindah ke depan. Jadi negatif sin 2A.
Udah deh hasilnya ini. Ini jangan dikurangin ya. 4A jadi sin jadi sama dengan sin 2A. Enggak, itu nggak bisa ya. Karena sudutnya beda. Ini tuh sama aja kayak variabel. Jadi 4A dan 2A. Walaupun sama-sama A gitu ya. Tapi nggak bisa dikurangi. Karena ini beda. Jadi ini satu kesatuan. Sin 4A itu hanya bisa dijumlah atau dikurangi dengan sin 4A lagi gitu ya. Dan ini juga sama ya. Jadi ini tidak bisa dikurangi. Jadi udah sampai sini. Lalu contoh yang ketiga. Nyatakanlah dalam bentuk jumlah atau selisih untuk 2 cos 75 derajat kali cos 15 derajat. Nah ini juga sama ya. Nah ini untuk cos. Yang cos tadi itu berarti apa rumusnya? Yaitu cos tambah cos. Jadi cos ini tambah cos, tuh berarti ini rumusnya cos tambah cos. Berarti di sini 75 tambah 15. Yang di sini dikurangnya 75 kurang 15 sama dengan cos ini berapa? 90 ditambah cos 60. Cos 90 itu berapa? Itu 0. Cos 60 itu setengah ya. Jadi hasilnya setengah. Nah, ini dia ya. Lalu contoh yang keempat. Contoh keempat. Sederhanakanlah bentuk sin 3pi per 8 kali sin pi per 8. Nah ini gimana dalam bentuk pi ya. Dan bentuknya sin kali sin. Ada nggak sih sin kali sin tadi di dalam keempat rumus itu? Nggak ada ya. Untuk sin kali sin adanya juga 2 sin sin. Karena adanya rumusnya 2 sin sin. Berarti yang sin kali sin ini kita ubah aja jadi 2 sin sin. Sin itu dulu ya soalnya. Nah, karena nggak ada rumus yang sin kali sin, adanya juga rumus 2 sin sin. Ya udah kita ubah aja ke yang 2 sin sin itu ya. Oke, kita tulis dulu di sini 2. Berarti jadi 2 sin 3pi per 8 kali sin pi per 8. Ruas kiri ini supaya bernilai sama dengan ruas kanan, berarti karena ini beda ya, di sini ada 1, di sini ada 2. Nah, supaya sama-sama 1, berarti yang 2 ini kita kalikan sama setengah. Gini ya. Jadi kan setengah kali 2 sin 3pi per 8 sin pi per 8 itu kan sama dengan sin 3pi per 8 kali sin pi per 8 gitu ya. Jadi anggapannya ini tuh 1. Jadi sama kan kayak di kiri. Nah udah gitu kita proses deh yang ada di dalam kurung. Nah ini rumusnya apa tadi? Yang sin-sin itu. Nah kalau tadi rumusnya itu kan yang sin-sin itu berupa negatif ya. Negatif 2 sin sin. Ini kita tambahin aja negatif ya. Biar kalian nggak bingung juga. Oke, kita tambahin negatif ya di sini karena tadi rumusnya di awal kita bikin 2-nya itu negatif. Jadi negatif 2 sin sin itu sama dengan cos dikurang cos. Jadi cos dikurangi cos. Oke, di sini ya berarti 3pi per 8 tambah pi per 8. Di sini berarti 3pi per 8 dikurangi pi per 8 cos. Ini jumlahin jadi 4pi per 8 dikurangi 2pi per 8. Nah, sama dengan, nah ini kita bisa sederhanakan
setengah pi gitu ya, kurangi cos, ini sederhanakan juga jadi 1/4 pi, sama dengan cos setengah pi itu berapa? Pi itu kan 180 derajat, jadi ini tuh cos 90 derajat dikurangi, kalau ini cos 1/4 pi berarti 180 dibagi 4, berarti cos 45. Berapa nih cos 90 derajat? 0 kan? Dikurangi cos 45 setengah akar 2. Maaf, berarti kalau di sini negatif 2, sininya supaya jadi 1 ini negatif setengah ya. Negatif setengah, negatif setengah, negatif setengah, negatif setengah, negatif setengah. Gini ya. Oke. Karena tadi ditambahin negatif, berarti ininya juga harus negatif supaya kalau dikali hasilnya positif 1 gitu ya. Jadi di sininya sama positif 1. Oke. Berarti di sini negatif setengah kali 0 itu kan 0. Negatif setengah kali negatif setengah akar 2 jadi positif 1/4 akar 2. Jadi hasilnya ya 1/4 akar 2. Contohnya udah 4 aja ya, karena bentuknya semuanya hampir mirip-mirip. Cukup sekian materi kali ini, semoga kalian paham dan juga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.